Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Mirlan. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Samaji atau UIN AMSA. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PAI berbasis digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Apakah ada yang tidak hadir atau ada yang sakit? Jika ada, tolong ketua kelas catat nama-nama yang tidak hadir ya. Baik. Ada yang sudah tahu pembelajaran kita pada hari ini? Jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu etika pergaulan, etika dalam pergaulan. Baik, pada materi hari ini kita akan belajar tentang etika dalam pergaulan. Dalam pergaulan sehari-hari, baik di sekolah, di masyarakat, dimanapun kita berada, itu perlu yang namanya etika. Nah, etika itu sama dengan adab. Dalam pergaulan itu diperlukan yang namanya etika dan juga cara berkomunikasi yang islami. Baik, kita masuk pada poin pertama, etika dalam ajaran Islam. Ketika kita bergaul dengan sesama manusia lainnya, maka yang diperlukan adanya sebuah etika. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang isinya memerintahkan manusia untuk saling mengenal. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang isinya memerintahkan manusia untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, dari tadi nih kita ngomongin etika. Sebenarnya etika itu apa sih? Etika adalah baik, buruk, atau benar. Nah, dari tadi kita ngomongin etika. Nah, etika itu apa sih? Etika adalah baik, buruk, atau benar tingkah laku seseorang dalam pergaulan. Kita sebagai generasi muslim tentu harus menjaga etika kepada orang yang lebih tua, teman sebaya, dengan yang lebih muda, dan juga dengan lawan jenis. Nah, bagaimana sih caranya anak-anak? Nah, berikut ini adalah etika pergaulan dengan yang lebih tua. Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Mengucapkan salam apabila bertemu dengan mereka. Yang kedua, berbuat baik atau berbakti dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menjaga perasaannya, jangan sampai mereka sakit hati, dan sebagainya. Kemudian kalau dengan teman sebaya, yaitu yang pertama mengucapkan salam apabila bertemu mereka. Dua, bertegur sapa dan menunjukkan wajah bersahabat. Yang ketiga, memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan sebagainya. Kalau dengan yang lebih mudah, yang pertama bersikap penuh kasih sayang kepada mereka. Yang kedua, memberikan keteladanan pada mereka. Yang ketiga, tidak melakukan perundungan, yang ketiga tidak melakukan perundungan atau bullying dan sebagainya.
Nah, kalau pergaulan dengan lawan jenis, yang pertama menghindari berduaan bersama lawan jenis. Yang kedua, tidak bersentuhan fisik. Yang ketiga, menjaga pandangan. Kemudian kita masuk pada poin kedua, yaitu etika komunikasi yang islami. Nah, berikut beberapa etika komunikasi yang didasarkan pada ajaran Islam. Yang pertama, berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, memberikan respon dengan kata-kata yang baik. Yang keempat, bertanggung jawab. Nah, semua etika tersebut tentu saja merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perintah untuk berbicara atau menyampaikan informasi yang benar terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtanibu qaulaz zur, yang artinya, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Sedangkan kalau perintah menggunakan bahasa yang santun itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya ayat 83, wa qulu linnasi husna, yang artinya serta ucapkan kata-kata yang baik kepada manusia. Kemudian perintah untuk memberikan respon dengan kata-kata yang baik terdapat dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap muslim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Nah, untuk bertanggung jawab itu terdapat dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut, yang artinya diberikan dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW. Nah, untuk bertanggung jawab itu terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, untuk bertanggung jawab itu terdapat dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut, yang artinya diberitakan dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kami semua adalah pemelihara atau pemimpin dan bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, yang terakhir, poin ketiga, yaitu hikmah menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islami. Nah, ada beberapa hikmah dari menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islami. Yang pertama, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, menjadikan pribadi yang disegani, dihormati, dan disenangi oleh orang lain. Dan yang keempat, terciptanya kehidupan yang harmonis. Keempat, terciptanya kehidupan yang harmonis di antara sesama. Yang kelima, memudahkan hubungan baik dan orang lain. Yang keenam, terhindar dari pertengkaran dan permusuhan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa.